Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucita Thomas dari Manajemen 22B. Saya ingin menjelaskan tentang analisis struktur modal. Selanjutnya, definisi struktur modal. Menurut Joel G. Single and Jack mengatakan struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preference, dan sebagian kelas SPT itu laba yang ditahan dan hutang jangka panjang yang dipertahankan oleh suatu usaha yang mendanai aktiva. Struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Pembiayaan dan kebijakan struktur modal. Pembagian struktur modal dibedakan menjadi dua. Satu yaitu simple capital structure, yaitu jika perusahaan harus menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Dua, complex capital structure, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri, tetapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Menurut Subramaniam dan John menegaskan bahwa untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, diwajibkan suatu pengajian laba per lembaga saham yang terhitung. Laba per saham dasar sama dengan laba bersih dikurang defisien saham preference dibagi rata-rata pertimbangan saham biasa beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan, ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. 3. Karakteristik manajemen yang diterapkan di organisasi bisnis tersebut, karakteristik kebijakan dan keinginan pemilik, kondisi mikro dan makro ekonomi yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri yang terus mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Rasio struktur modal. Menurut George Foster, long time debt to equity sama dengan long time liabilities dibagi shareholder equity, dan current liabilities ditambah long time liabilities dibagi shareholder equity. Keterangan of interest atau jumlah bunga yang diperoleh, jumlah saham yang biasa beredar, konsep leverage. Arti leverage secara harfiah atau literal adalah pengungkit. Pengungkit biasanya digunakan untuk membantu pengangkat beban yang berat dalam keuangan. Leverage untuk menggunakan maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ini ada contoh. Apakah perusahaan kurang atau kelebihan diungkit? Kelebihan kurang diungkit. Apakah perusahaan di bawah
Pokoknya ada rangkaian kerja untuk kepuasan struktur modal. Dilihat dari income statement full costing. Ini misalnya ada sales, cost of food, good food goods sold. Laporan laba rugi, pendekatan margin kontribusi. Ada penjualan, HPP variabel, beban operasional variabel, margin kontribusi, beban produksi tetap, beban optimasi tetap, EBIT, beban bunga, EBIT udah itu, tax pajak udah itu. Operating leverage biasanya diartikan sebagai beberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal dari biaya depresiasi, biasanya biaya produksi dan pemasaran. Biaya operasional dan pemasaran yang bersifat tetap, misalnya gaji bulanan karyawan. Sebagian kebalikannya adalah beban biaya variabel operasional. Komposisi biaya tetap variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implementasi yang berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi terhadap biaya variabel dikatakan menggunakan operating leverage yang tinggi. Dengan kata lain, the rate of operating leverage atau DOL untuk perusahaan tersebut tinggi. Perusahaan penjualan yang kecil akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan yang tinggi lebih sensitif. Jika perusahaan mempunyai take off operating leverage yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya jika tidak penjualan turun secara signifikan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, DOL sepertinya pisau dengan dua mata bisa membawa manfaat sebagai bisa merugikan. Derajat refleks operasi biasanya diartikan sebagai efek perusahaan penjualan terhadap pendapatan profit secara formal, yang bisa dituliskan sebagian berikut. NIDOL sama dengan percentage perubahan laba atau EBIT dibagi percentage perusahaan unit terjual, atau dimasukkan rumus DOL Q dalam kurung P dikurang V dibagi Q, P dikurang V dan dikurang F. Leverage keuangan atau financial leverage. Keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetapi keuangan finansial yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran uangnya hutang yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pembicaraan leverage keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap atau bunga yang tinggi berarti menggunakan hutang yang tinggi. Perusahaan tersebut dikatakan mempunyai leverage keuangan yang tinggi, yang berarti the strength of financial leverage atau DFL untuk perusahaan tersebut juga tinggi. Degree of financial leverage
mempunyai implementasi terhadap earning per share perusahaan untuk perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi. Perusahaan EBIT akan menyebabkan perusahaan EPS yang tinggi, sama seperti degree of operating level gain atau DOL. Seperti pisau mata dua, jika EBIT meningkat, EPS akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika EBIT turun, EPS juga akan menurun signifikan. Ini ada contoh rumus. Jika DVL perubahan laba bersih setelah pajak dibagi persentase perubahan EBIT. Semakin tinggi hutang yang dipakai, semakin tinggi tiga ada kombinasi leverage operasi dengan leverage keuangan. Leverage operasi berkaitan dengan efek perusahaan penjualan terhadap EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak, sementara leverage keuangan berkaitan dengan efek perusahaan EBIT terhadap laba setelah pajak. Perusahaan bisa mengontribusikan kedua untuk memperoleh return bangunan. Ini ada contoh lagi, cara bisa dihitung sebagian berikut. Ini DCL, perusahaan EBIT-nya, perusahaan laba bersih, dikali perusahaan hasilnya ini. Itu bisa dilihat saja dari template slide ini tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.